raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Hari ini kita melaksanakan salah satu rutinan Selasa malam Rabu. Semoga di bulan Rajab yang mulia ini adalah betul-betul memahami makna Rajab ya. Supaya kita bisa lanjut ke Sa'ban dan adalah kita lanjut ke Ramadan. Nanti barulah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena dalam setahun itu adalah dari Muharram sampai kepada Dzulhijjah adalah merupakan perjalanan ya sahabat, karena kehidupan ini adalah perjalanan dari Allah kembali pada Allah. Tapi perjalanan dari Allah kepada Allah bukan perjalanan dari satu kota kepada kota lain. Perjalanan bukan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi perjalanan adalah untuk kembali kepada Allah, itu adalah dengan mentauhidkan Allah. Adalah wahada yuwahidu tauhidan, adalah bagaimana kita adalah karena tanpa tauhid, lawannya tauhid adalah syirik. Dan kalau sudah syirik, maka segala amal yang dilakukan, apapun yang dilakukan adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka sia-sialah. Karena Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itulah Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya mentauhidkan Allah betul-betul adalah misi yang dibawa dari mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad. Itu adalah sesungguhnya adalah perjalanan. Bahkan kalau mengerti dari Muharram sampai kepada Dzulhijjah adalah misi Adam yang baru lahir, yang turun dari surga, turun dari kesadaran ultrasonur pada kesadaran ruh, kemudian menjadi lupa pada kesadaran sonur dan turunlah pada jasad, summa radadnahu asfala safilin, pada kesadaran adalah paling rendah dari semua. Maka hari ini sahabat, kesadaran manusia sebagaimana dijelaskan berbagai ayat dalam Al-Quran adalah berada pada titik nadir, adalah manusia pada saat lahir itu ada pada kesadaran adalah jasad dari semua. Ya, yang mana Abah sudah jelaskan tentang dari ruh ditiupkan 120 hari, nafakhtu fihi mir ruhi, yang ditiupkan adalah merupakan ruh Allah, adalah merupakan cipratan daripada Nur Ahmad ya, yang kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu nuri, maka awal adalah yang aku ciptakan, aku tajalli adalah yang pertama itu nurku ya. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, dan awal yang aku adalah ruhku dari semua ya. Dari ruh Muhammad lah segalanya. Maka ada hadis Adam abu jasad, Muhammad abu ruh, dan Allah abu hayat. Maka itulah yang disebut kembali adalah, yang disebut Mi'raj adalah
Isra perjalanan tubuhmu adalah, Mi'raj adalah perjalanan ruhmu tadi semua. Maka perjalanan dohir, perjalanan syariat, dan perjalanan hakikat. Perjalanan tubuh dan perjalanan ruh tadi semua. Isra tadi, maka tidak bisa untuk Mi'raj itu adalah kecuali kita bagaimana mematikan diri yang dohir supaya kita bukan jalan sendiri tapi adalah dijalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maka kata asra adalah menunjukkan bahwa sesungguhnya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya adalah karena tidak mungkin Allah menjalankan dirimu kalau yang ada dirimu. Maka disinilah tauhid mengajarkan, termasuk tadi Abah membuat judul sebetulnya manusia, ya kalau dalam kitab Al-Fathur Rabbani ini tidak boleh mengatakan aku. Yang berhak mengatakan aku itu hanya Dia, Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innani anallah, innani sesungguhnya inilah aku Allah. Akulah Allah tadi semua. Ya, maka yang boleh mengatakan aku, ana, sebetulnya tidak boleh kepada manusia. Karena pada dasarnya di sisi wayang, di sisi dalang, manusia ini tidak ada. Ya, maka Abah sering jelaskan dalam hikmah hikam ke-37, kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Maka tidak ada wayang itu mengatakan aku, ya. Yang boleh mengatakan aku itu hanya si dalang. Karena ini semuanya milik dalang. Kisahnya semuanya milik dalang. Maka dikatakan dalam hikam itu adalah al-kaunu kullu zulmatun. Alam ini, kawan ini seluruhnya adalah tidak ada atau mati dari semua. Makanya wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi. Dan adapun adalah penampakan, maka disebut penampakan. Adalah manusia ini, makhluk ini adalah wayang, maka disebut wayang. Wayang itu karena bayang. Bayang itu adalah kalau bahasa kalangkang, bahasa Sunda mah, ada yang tidak ada sebenarnya. Maka itulah kita dari awal adalah kembali pada Allah, itu adalah mengembalikan hak Allah bahwa yang sebenarnya boleh wujud hanya Allah. Maka itulah Allah dari alam zat tajalli ke alam sifat, ke alam Muhammad, ke alam ruh tadi semua yang tadi ditiupkan oleh Allah pada diri kita. Maka di alam dunia ini kebahagiaan manusia tergantung di level mana kesadarannya. Kalau kesadarannya ada terendah pada kesadaran Adam, itulah maka manusia akan tidak bahagia. Karena Adam adalah perlambang kesadaran paling rendah, nafsu amarah tadi semua. Adapun kita harus berubah, maka disitulah kita harus banyak berbuat. Jadi agama itu bukan tentang hanya teori, tetapi adalah perbuatan. Maka baginda Nabi bersabda, al-Islam adalah ilmiyun wa amaliyun. Tadi Islam itu ilmiah dan merupakan perbuatan. Makanya kenapa dalam iman, al-imanu adalah tasdikun fil qalbi, adalah wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi tetap ujung-ujungnya adalah perbuatan. Maka nanti adalah kita akan mengerti mana zat, mana sifat, mana asma, mana af'al. Maka di penghujungnya itu kamu akan menyaksikan perbuatan Allah pada dirimu. Maka tidak boleh mengatakan, maka dalam kitab ini dikatakan la yakuluha ana. Tidak boleh ada manusia mengatakan ana atau aku. Karena yang ada hanya Allah. Jadi kalau orang mengatakan aku, sebetulnya sudah syirik tadi semua. Mengakui bahwa keberadaan dia itu adalah, maka disinilah Stonsel Bukodir menuliskan la yakuluha adalah anak ya illa kullu sahim bigoflatih, ya. Maka kecuali orang-orang yang lalai, kecuali orang-orang yang sebetulnya adalah tidak mengerti. Maka dikalanjutkan oleh beliau ada wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah. Dia karena terhijab, karena dia adalah wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah,
karena dia itu adalah terhijab dari semua ya. Jadi kebanyakan manusia ini golongan mahjubun, tidak mengerti. Maka sekali lagi maka mengatakan anak, karena itu kata Allah, innani anallah, akulah Allah. Maka itulah perjalanan manusia dari la ilaha illallah menuju la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah pada la ilaha illa ana dari semua. Karena yang boleh mengatakan ana Allah dari semua. Belajar tauhid bukan untuk mengaku Allah atau apalagi menjadi Allah. Karena orang suka salah, maka ada yang orang berkata, jangan belajar tauhid nanti dia jadi Allah. Tidak ada menjadi. Makanya nanti kalau kamu sudah tidak ada lagi ingin, tapi adalah jadilah kata dirimu sendiri. Karena kamu adalah yang kamu lah maka tadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi kamu akan sampai pada kun fayakun. Tadi semua kalau diawalinya sudah yasin tadi semua tadi ya. Awalilah yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tadi semua. Ala siratil mustaqim itu dan selanjutnya. Maka disitulah Allah mengisahkan tentang dirinya dan nurnya. Nun mim, nun mim, nun mim, nun mim tadi semua. Sampai di penghujung Yasin itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Adapun Yasin adalah orang yang sudah sempurna mentauhidkan Allah. Adalah orang yang sudah mati tadi semua. Yang artinya dia sudah bangun dari tidur, sudah hidup dalam tadi. Karena pada saat kalian hidup, merasa wujud, merasa hidup, kalian itu sebenarnya mati. Maka itulah konsep dengan Allah itu adalah begitu. Maka yang disebutkan menuju Allah itu bukan berarti menuju dari satu langit menuju langit lain, atau menuju dari satu pulau kepada pulau yang lain, atau bukan menuju dari satu negara kepada negara lain, tapi menuju kepada kefanaan dirimu karena tajalinya Allah. Jadi tadi maka belajar tauhid bukan untuk mengaku Allah apalagi menjadi Allah. Karena memang kita tidak ada semuanya. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dalam pandangan dalang, wayang itu tidak ada. Adapun seluruh wayang yang dia tajali kepada wayang-wayang itu, baik adalah untuk khairihi menjadi Pandawa, baik wasyarihi menjadi Kurawa, pada dasarnya adalah ingin menunjukkan kesempurnaan sang dalang itu sendiri pada fiilnya nanti. Maka ini yang harus dipahami ya. Nah, tidak ada yang bisa berjalan menuju Allah. Maka dalam Al-Quran itu ada bahasa adalah sibghatullah tadi semua, celupan Allah, balutan Allah. Maka itu yang dikatakan al-imanu kulluh, iman sempurna itu al-imanu biru'yatillah adalah iman yang sudah betul-betul adalah telanjang tadi semua ya. Barulah kamu akan ada sibghatullah, adalah dicelup, adalah diliputi, dibulen seperti kamu seperti ikan di dalam air. Depannya air, kanannya air, kirinya air, belakangnya air, luarnya air, dalamnya air. Maka ikan itu sama seperti kita hari ini dibalut oleh ruh. Ruhmu itu tidak di dalam tubuhmu. Tapi kamu ada pada depanmu ruh, kananmu ruh, kirimu ruh. Atasmu ruh, bawahmu ruh, dalammu ruh, luarmu ruh. Maka ruh itu tidak di dalam. Tapi meliputi semuanya. Maka dikatakan oleh Syatilah adalah al-akwan. Jadi yang disebut kaon ya. Sesungguhnya segala perkara yang selain Allah disebut syai'in, disebut makhluk, disebut kawan. Tadi semua. Betapa pentingnya ini mentauhidkan Allah. Karena nggak ada artinya sholatmu, puasamu, dikirmu, semuanya sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena semua itu maka dikatakan inna dina indallah. Agama itu di sisi dalang. Agama itu di sisi Allah. Karena yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang semuanya adalah. Maka itulah pada diri si wayang, dibagilah diri luar si wayang disebut A'yan Sabitoh adalah 7 sifat ma'ani.
Kudrot, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Artinya mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan. Tadi semua termasuk juga tadi. Maka Ayan sabit akhorjiah pada cangkamu Adam tadi adalah sebetulnya juga Adam tidak bisa apa-apa. Karena Adam itu adalah maka disitulah sesungguhnya kita harus mengerti tentang sebenar-benarnya diri kita itu adalah kan tadi tidak ada. Maka tadi Allah itu wujud, maka selain Allah itu Adam alias tidak ada. Maka Adam boleh ditulis pakai ain, artinya bahwa makhluk ini tidak ada. Adam tadi semua. Maka kisah Adam jangan terjebak pada sosok. Kamulah pada saat sebelum lahir, ruh itu disebut Adam tadi semua. Maka pada saat Allah berfirman menciptakan diri kalian, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Kemudian Allah berfirman ada walaqad khalaqna. Allah menggunakan kata laqad di situ. Ya. Khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hamain masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu bihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Nah, di sini illa iblis. Nah, inilah kisah perjalanan Adam sebetulnya. Maka kita harus mengerti siapa di situ Allah sedang berbicara adalah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Bicara Allah di situ adalah meniupkan ruh adalah pada dirimu. Tadi nafakhtu fihi mir ruhi adalah merupakan Muhammad. Seolah-olah hakikat daripada malaikat itu sendiri. Adapun adalah kemudian menjadi jiwa, menjadi nyawa itu kepada si Adam. Tadi adalah jiwa. Nafsun tadi semua ya. Yang kemudian yang akhirnya nanti adalah kita ada dibalutlah diri dohir dan diri batin. Tapi selama diri dohir yang ada, si iblis yang ada, maka tidak bisa kamu berjalan pada Allah tadi semua. Maka di sini harus dipahami ya tentang apa, maka di dalam syibghatullah itu adalah sebuah di dalam Al-Qur'an itu adalah disebutnya celupan Allah ya. Dikatakan adalah dalam Al-Qur'an syibghatullah wa man ahsanu minallahi syibghah wa nahnu lahu abidun. Peliharalah syibghah Allah gitu. Siapa yang lebih baik syibghahnya daripada Allah? Hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah inilah maka dari awal penyerahan diri itu adalah maka Nabi bersabda utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Itu adalah jadi hanya kepada orang yang sudah berserah diri, muslimin muslimat, bukan mukminin mukminat. Tak ada muslimin muslimat, maka tidak ada mukminin mukminat. Bahkan muhsinin tadi dari selanjutnya. Jadi yang awal itu adalah pertama adalah mengaslama. Apa yang diaslama? Diri dohirmu. Karena kalau nggak diaslama, maka kamu mati. Itulah yang katakan hidupmu itulah kematian. Tapi kematianmu lah kehidupan. Maka sementara adalah hidupmu itulah tidur. An-nasu niyamun adalah manusia itu tidur wa idamatu intabahu, tapi ketika mati dia terbangun. Maka disinilah konsep dari awal kepada Allah itu adalah telanjang dari awal supaya ada syibghatullah, ada celupan Allah, ada lebaran, ada laburan tuh leburan dilebur. Maka tadi al-imanu kullu, iman yang sempurna, al-imanu biru'yatillah, harus melihat Allah. Tadi semua karena al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Jadi belum iman sebelum telanjang, sebelum aslama. Supaya apa? Supaya nanti ada syibghatullah adalah celupan Allah, walibasuhu taqwa. Itulah pakaian takwa itu. Jadi yang disebut takwa itu adalah kamu berpakaian syibghah Allah tadi semua. Celupan Allah. Karena
tanpa celupan Allah, tanpa syibgoh Allah, tanpa kamu dibalut oleh Allah, wasyi'a kursiyuhus samawati wal ardh zahir dan batin, kamu tidak bisa berjalan kepada Allah. Itu masalahnya. Makanya tadi dalam ayat tadi, innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makanya itulah tugas kita di alam dunia ini adalah wahada yuwahidu tauhidan, adalah mentauhidkan Allah dengan sebenarnya tadi. Biar nah, kemudian kata saya adalah semua kaun al-aqwanu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu dhuhurul haqqi fihi paman ra'al kauna walam yashhadu au indahu au qablahu. Nah, itulah tujuannya bersyahadat. Sang hak, nah, barang siapa melihat alam tidak menyaksikannya alam pada alam, menyaksikan Allah pada alam, maka Abah sudah ajarkan saksikan Allah pada segala yang dilihat oleh mata. Karena tidak ada yang selain daripada Allah. Cuma jangan tertipu tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa Allah mengatakan gurur, tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia, maksudnya kehidupan tubuhmu itu gurur, tipuan. Jadi kalau Allah bicara dunia juga bicara tubuhmu. Kalau Allah bicara langit adalah ruhmu. Kalau Allah bicara dunia, tubuhmu. Bicara akhirat, ruhmu. Bicara kanan, ruhmu. Bicara kiri, tubuhmu. Bicara rijal, ruhmu. Bicara perempuan adalah tubuhmu. Nah ini kita harus mengerti. Perumpamaan Allah kalau enggak, nyasar sejauh-jauhnya. Itulah baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Itulah kenapa harus mengenal pada diri. Tadi semua man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia kenal dengan Rabbnya. Tadi apa itu Rabb? Tuhan. Apa itu Tuhan? Sandaran. Sandaran hidupmu, sandaran wujudmu hanya Allah. Karena kamu tidak ada kalau nggak ada Allah. Seperti asbak kayu ini tidak ada kalau bukan adanya kayu. Kayulah yang qadim. Tapi pada saat si kayu itu tajali menjadi asbak kayu, nah yang asbak kayu itu disebut muhaddas baru. Disebut baru karena wujud, maujud gitu loh. Maka tidak ada yang maujud kecuali Allah. Karena di sebalik yang maujud itulah dia sang wujud. Maka Abah sering katakan Allah itu nyata di ketidakadaannya. Sementara makhluk ini adalah nyata adalah pada saat ketidakadaannya. Tapi sekarang yang nampak makhluk. Maka yang nampak makhluk ini sebenarnya nyata ketiadaannya. Gitu. Sementara Allah ketiadaannya itulah yang adalah kenyataannya. Semakin sembunyi semakin nyatalah Allah itu. Sementara makhluk semakin nyata semakin tidak adalah dia itu. Tadi semua. Ya. Nah itulah makanya ada bahasa syibghatallahi wa man ahsanu minallahi syibghah. Peliharalah syibghah Allah. Siapa yang lebih baik syibghahnya daripada Allah. Tadi semua. Maka tidak ada yang bisa membawa kepada Allah. Kecuali kamu sudah dibalut oleh Allah. Maka tadi. Wahada yuwahidu tauhidan. Mentauhidkan Allah itu adalah. Bukan kamu menjadi Allah. Maka nggak ada hulul. Nggak ada ittihad. Nggak ada kamu dan Allah. Memang sebenarnya. Yang namanya makhluk ini adalah al-kaunu kulluhu zulmatun. Makanya kadang bahasa Quran adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu adalah halikun. Halikun boleh diartikan tidak ada. Boleh diartikan adalah zulumat, tidak ada, mati. Jadi makanya al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi paman ra'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qablahu. Maka kita harus mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat mata. Pada sebelum melihat Allah dulu yang terlihat, baru kelihatan apa yang dilihat. Ataukah melihat Allah bersamaan dengan melihat makhluk. Karena tidak mungkin ada yang maujud kecuali dia yang wujud. Tidak mungkin melihat segala apa yang ada kecuali dia yang emang. Tadi kata Abah, untuk melihat Allah mudah sebetulnya pada adanya, pada wujudnya. Jangan kamu lihat pada bentuk dan rupanya, adanya, wujudnya. Nah ini ya yang maka
Pada saat manusia sudah melepaskan diri, ada sibgoh Allah. Apa itu sibgoh Allah? Warid, dari buah wirid itu kamu akan diberikan warid oleh Allah. Untuk apa? Supaya kamu berjalan kepada Allah. Maka di dalam beberapa hikmah ya adalah Syekh Athaillah menjelaskan tentang pemberian warid dari Allah ya. Maka dikatakan dalam hikmah ini adalah innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Dia mendatangkan warid kepadamu tak lain agar engkau datang kepadanya. Jadi tidak ada manusia yang punya daya kekuatan datang padanya kecuali warid daripadanya. Tapi warid daripadanya atau sibgoh atau celupan ataupun adalah seperti halnya kamu tidak bisa berjalan di dalam air kecuali kamu menggunakan tabung oksigen. Nah, berjalan kepada Allah itu ada tabung oksigen khusus. Maka itulah kenapa manusia dibagi 4 bagian. Lahut, alamul lahut, alamul malakut, jabarut, alamul malakut, alamul mulki. Maka di setiap alam itu ada sibgoh, ada boleh diartikan adalah hakikat kiswah unsuriah yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad yang menjagamu daripada kehancuran berhadapan dengan Allah. Di alam lahut disebut dengan Ruh Al-Qudsi. Jadi Ruh Al-Qudsi itu adalah untuk engkau aman. Tadi dari kehancuran berhadapan dengan Allah bahasanya. Di alamul jabarut ada disebut kiswah unsuriah disebut ruh sultani. Ruh sultani itu Nur Muhammad di alam jabarut. Untuk engkau bisa hidup di alam jabarut. Sementara kiswah unsuriah di alamul malakut disebut ruh ruhani. Adalah kiswah unsuriah atau Nur Muhammad yang ada di alamul malakut. Tadi semua di hatimu. Adapun kiswah unsuriah yang ada di ruh jismani namanya adalah ruh jismani. Untuk engkau menikmati surganya Allah, jannatul ma'wa. Kiswah unsuriah tadi adalah untuk menikmati jannatul ma'wa di alam mulki, di alam dunia, di alam nasut. Kemudian sementara kiswah unsuriah di alamul malakut untuk engkau menikmati jannatul naim hari ini. Adalah dengan kiswah unsuriah Nur Muhammad di alamul malakut. Adapun jannatul firdaus adalah kiswah unsuriah Nur Muhammad yang ada di situ. Maka tadi orang yang sudah melepaskan dirinya yang dia maka dia akan diberikan warid oleh Allah. Jadi warid itu adalah buah daripada wirid, adalah merupakan hakikat kohar Allah yang Allah berikan pada dirimu untuk berjalan pada Allah. Maka tidak mungkin kamu itu berjalan pada Allah oleh dirimu. Nabi Muhammad yang agung saja adalah tadi dengan konsep al-mutu qabla antamutu, mati dulu. Tadi atau dalam tidur bangun dulu. Bagaimana cara bangun dari tidur? Tadi adalah mati. Tadi aslama salima. Karena kata Allah ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati kecuali kamu udah berserah diri. Maka Islam dari kata aslama. Maka tulisan Islam itu alif adalah sin, lam alif, mim. Siapa yang mau ke alif harus lewat sin. Begitu jalannya. Tadi adalah dengan jalannya lam alif. Tadi semua. Untuk sampai kepada mim. Tapi bisa diartikan adalah si alif laisa kepada si mim. Sama alif lam mim. Alif lam mim. Allah laisa pada Muhammad. Nah inilah juga harus banyak dipahami ya. Jadi tidak ada manusia bisa sampai pada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan dzikir, dengan apapun. Karena Allah itu tidak ada di sisimu. Tadi sebelum kamu berserah diri pada Allah. Sebelum kamu mati, kamu tidak. Maka tadi kata baginda Nabi, innakum syatarona robbakum ayyana. Sesungguhnya kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Nah, cuma syaratnya kamu harus mati tadi semua. Nah, orang salah menafsirkan mati itu. Maka Allah suruh ngajak mati. Bahkan tadi kata walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kamu seandainya aku wajibkan, hei
matilah dirimu. Tadi disebut tadi. Kenapa disuruh mati oleh Allah? Karena tadi kata Nabi, an-nasu niyamun. Kalau kamu sedang tidur, maka caranya untuk hidup dengan Allah itu adalah harus bangun. Kalau kamu hari ini merasa hidup, sebenarnya kamu mati. Maka supaya hidup bersama Allah adalah kamu harus mati. Mematikan egomu, keberadaan diri. Nah itulah yang disebut dengan, makanya tingkat kedekalan Allah itu tingkat tergantung daripada tingkat kesadaran. Maka itulah kisah Adam adalah kamu yang baru turun dari kandungan ibu dengan kesadaran yang penuh pada saat masuk ke jasad. Jasad mulai menghirup adalah udara yang dari alam dunia ini, maka mulailah si ruh kehilangan kesadaran. Maka pindahlah dari kesadaran ruh kepada kesadaran jasad. Tadi semua. Maka Abah suka contohkan menggunakan handphone. Dari kesadaran SIM card yang tadinya mengerti bahwa dia milik provider, bahwa dia itu milik Telkomsel, katakanlah provider itu hanya satu Telkomsel, katakanlah Telkomsel itu Allah, maka ruh itu Muhammad itu adalah yang ada pada seluruh HP itu semua. Itulah Muhammad. Itulah SIM card. Maka semua HP merek apapun pasti pakai SIM card. Makhluk apapun bisa hidup karena adanya Rasulullah, nyawa yang pada saat ruh itu ditiupkan, pada saat meliputi tubuhmu, dia disebut dengan nyawa. Pada saat dia adalah masih ke kiri dan ke kanan, maka kamu disebut jiwa. Ruh hanya satu pandangannya pada Allah. Jiwa ke kiri dan ke kanan. Badan, wah itu binatang. Udah ulaika kal an'am. Maka pada saat posisi binatang itulah tidak mungkin binatang kembali pada Allah. Maka itulah dari awal kamu disuruh telanjang. Tadi semua dari awal. Supaya kamu hidup pada saat kamu bangun. Pada saat kamu mati, kamu dari tidurmu bangun. Gitu. Pada saat kamu mati, maka hidupmu ini justru kamu hidup. Maka tadi orang Jawa bilang, mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Nah, orang yang sudah urip sejroning mati, orang yang sudah mati sejroning urip, bakal urip sejroning mati, maka tidak ada kematian. Maka Abah sering katakan, kenapa kullu nafsin dha'iqatul maut? Nafsun itu adalah mu'annas. Tapi Allah menggunakan da'ikun itu muzakkar. Tapi Allah menggunakan dha'iqatul. Artinya bahwa sesungguhnya kamu itu tidak pernah mati. Hanya mencicipi saja. Hanya pindah saja casing. SIM cardnya pindah dari HP yang satu pada HP yang lain. Adapun tubuhnya disebut derajat. HP-nya tadi dari Samsung menuju Apple, itulah derajat. Itu surga namanya. Itu sebut surga, itu darajat adalah merupakan kebahagiaan si casing, si tubuh. Tadi semua. Ya, nah inilah yang harus dipahami. Tapi tidak bisa ke situ kecuali adalah harus kembali dulu. Tabayat tubuh taubatan itu kembali kepada Allah itu. Menyerahkan sebenar-benarnya dirimu itu adalah bukan jasad tapi roh. Maka disitulah ada istilah almarhum dan almalun. Manusia yang ibadahnya dengan jasad berarti dia ibadahnya dengan kiri. Dan Nabi sudah berkata orang nanti itu yang selamat dan celaka itu akan menerima catatan buku dari kiri. Itu artinya orang yang ibadahnya di alam dunia ini dengan jasad. Tuh. Karena jasad itu binatang, tidak mungkin binatang berhadapan dengan Allah. Bahkan kepada Nabi Muhammad pun dikatakan, kul innama ana basarun. Tuh, Allah mengatakan, hey Muhammad, tubuhmu itu binatang. Maka itulah kenapa beliau bersabda, al-insan hayawanatik. Insan itu, tubuh manusia itu adalah binatang yang berlogika. Jadi kita ini adalah selama di jasad masih binatang. Maka ulaika kal an'am, bahkan kata Allah balhum adol. Maka Allah menyuruh kepada kita adalah kaifatak puruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, kata Allah supaya apa? Karena tadi hidup mati itu ternyata pada saat kamu hidup sebenarnya kamu mati. Pada saat kamu mati sebenarnya kamu hidup. Itulah baginda Nabi an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idamatu intabahu, ketika mati bangun. Kita harus bangun dalam hidup. Maka orang yang sudah bangun dalam
dalam kematiannya artinya apa? Bangun dalam kematian itu adalah sudah kembali kepada apa namanya, dia sebetulnya sudah bisa mencicipi, kata Abah juga. Kamu sudah pindah dari kiri ke kanan, artinya kamu sudah pindah dari dunia ke akhirat. Maka itulah Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, tubuhmu, wujud, penglihatanmu, pendengaranmu, mulutmu, hidungmu, kolbumu, semuanya adalah kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama kalam basar pada tubuhmu. Kembalikan, jadikan negeri akhirat. Tuh tadi semua. Tidak akan negeri akhirat tadi semua sebelum kamu matikan. Karena dunia, kalau nggak ya dunia ya akhirat. Kalau akhirat ya dunia. Kalau kamu pilih dunia bukan akhirat. Kalau kamu pilih akhirat bukan dunia. Tapi pada saat kamu sudah di akhirat, duniamu sudah mendapatkan jaminan. Sebetulnya tubuhmu lah bahasanya dunia itu. Makanya jangan sulit memahami Al-Quran. Karena semuanya inilah patokannya. Maka Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Kamu kalau keluar dari tubuhmu mencari apapun, surga, neraka, barja, sirat, pasti nyasar kamu, pasti ngaco. Tadi semua akan keluar daripada apa yang dari setiap nas yang Allah sampaikan itu, kamu tidak akan ketemu mafhum nasnya. Dari dalil yang Allah sampaikan itu kamu tidak akan ketemu madlulnya. Akibatnya kamu tidak akan sampai kepada apa tujuan Allah menciptakan dirimu, makosidnya. Tadi semua ada makosid dalam setiap itu semua. Dan makosid itu bukan buat Allah, tapi buat diri kita sendiri. Maka disinilah konsep Tuhan yang harus kita harus ngerti dari awal. Dan Allah dari surat Al-Baqarah mengisahkan tentang menyembelih sapi. Ya, sebetulnya adalah isyarah yang harus kita kuasai dari awal adalah sembelihlah tubuhmu itu. Fasolli bi rabbika wanhar. Jadikan tubuhmu Muhammad, kemudian fasolli bi rabbika, dan kemudian bersolatlah kepada Tuhanmu. Tapi di situ Allah menggunakan fasolli bukan arti adalah solat, tapi solawat artinya tubuhmu. Tadi begitu ngomong dikir adalah ruhmu tadi semua. Begitu ngomong solat ruhmu. Tapi begitu ngomong solawat, ya tubuhmu. Itu loh. Kalau Allah tuh bicaranya begitu. Maka ngomongin sholat itu ruhmu. Maka selama sholat itu pakai jasad, Allah berkata, wa makana sholatum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Sesungguhnya sholat kamu itu siulan. Karena tidak bisa tubuhmu itu yang bangkai itu untuk dibawa sholat menuju Allah. Tadi semua. Tadi. Bagaimana mungkin tubuh binatang dipakai untuk Allah tadi semua. Maka inilah yang harus dipahami tadi. Karena kalau seandainya tidak demikian berarti konsepnya. Karena selalu ada dua sisi. Kalau nggak kamu ya Allah. Kalau nggak Allah ya kamu. Tadi kalau kamu yang bilang aku berarti Allah tidak ada. Tapi kalau akumu adalah aku Allah berarti kamu tidak ada. Maka disinilah sahabat tentang Mi'raj. Mi'raj itu tentang naiknya kesadaran. Karena kita sudah turun kesadaran. Dari summa radadnahu asfala safilin. Dari kesadaran ruh 100%. Kamu adalah berhadapan dengan Allah. Dalam kandungan ibumu. Bahkan kau sudah diskusi dengan Allah. Bahkan kau sepakat tentang sebuah nama. Kamu dengan Allah. Gitu. Itulah nama yang harus kamu katakan. Waktu nanti Nur Muhammad berkata. Siapa kamu? Maka kamu harus ikuti itulah nama yang kamu sepakati antara dia dan Nur Muhammad dan Allah tadi. Dan ini harus dipahami dari semua juga. Maka sebetulnya pelajaran Allah itu mudah asal tadi. Maka Allah cuma sayang Allah memang menggunakan kata lau tadi, walau tadi walau anna tuh kata lau seandainya, artinya kata lau itu adalah seandainya, kata Allah aku ingin wajibkan bunuhlah dirimu. Itulah kenapa Syekh Hasan Banjari beliau berkata 20 tahun aku di Mekah ingin bertemu Allah dan Rasulullah nggak ketemu. Tapi pada saat aku kembali ke kampungku tuh barulah ketemu Allah dan Rasulnya, kata beliau. Ternyata itulah kenapa Allah nyuruh bunuh dirimu supaya kamu ketemu
Karena tubuhmu itu kampung Allah. Maka Abah sering katakan Allah itu nggak di Masjidil Haram, nggak di Masjidil Aqsa, nggak di Baitul Ma'mur. Allah itu nggak di laut, nggak di gunung, dan itu kata Allah. Aku adalah di hatimu. Aku di hati orang beriman. Cuma sayangnya dia hanya akan tajalli pada hatimu kalau kau sudah tahali dirimu. Tuh. Nah, bagaimana awalnya? Maka tadi dari kesadaran Adam yang masih banyak ngeluh, sekarang ayo mulai diam. Jangan banyak ngeluh, banyak protes, karena sifat Adam itu latimpa kolbi itu banyak ngeluh, banyak ini. Apalagi kamu nyanyi pada orang-orang, kamu belangsak, cerita sama orang belangsak, makin tambah belangsak gitu kan tadi. Ayolah mulai berbuat dari kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya, mulai belajar berbagi. Kalau sementara ini masih berat kepada kamu, paksa aja. Karena kalau tidak ada perbuatan Islam itu, karena Islam itu bukan tentang sholatmu, puasamu, dikirmu, hajimu. Tentang nanti itu adalah cinta di penghujungnya itu. Tapi dari cinta tidak akan ada kecuali diawali dari mulai kesadaran Yahya dan Isa senang berbagi. Itulah istilah hakikat adalah kasih sayang. Mulailah kamu tumbuhkan rasa kasih sayang. Memang tidak mudah dari semua. Maka itulah tadi kata Abah, kenapa kasih sayang itu akan tumbuh kalau sudah ada warid dari Allah. Allah lah yang memberikan warid dengan sifat rohmannya itu pada hatimu, akan muncullah kasih sayang. Jadi tidak bisa kamu berkasih sayang kecuali dengan rohmannya Allah. Tidak bisa tubuh kamu bersabar kecuali dengan sifat saburnya Allah. Tidak bisa kamu itu gagah kecuali dengan sifat ajidnya Allah. Tidak ada hidup kamu kecuali dengan sifat hayatnya Allah. Tidak bisa kamu itu kaya kecuali kamu tajalikan sifat adalah goniyunnya Allah. Goninya Allah, mugninya Allah, rozaknya Allah. Cuma goninya, mugninya, rozaknya Allah tidak ada pada dirimu selama yang ada kamu. Maka tadi bagaimana caranya? Maka selalulah lahirkan sifat orang kaya. Maka dilatih oleh Allah. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarai wad dharai. Hei manusia, supaya kamu nanti adalah masuk ke dalam kurbahku, masuk dekat kepadaku, mendekati sifatku dalam keadaan sempit maupun lapang, lantihlah kamu berbagi. Itulah kesadaran Yahya dan Isa. Nah, kalau kesadaran Yahya dan Isa tidak dilatih senang sedekah, berbagi, itulah kata Abah juga kenapa isi Al-Quran itu seorang iman suruh sedekah, seorang takwa suruh sedekah, orang hijrah suruh sedekah, orang khusyuk suruh sedekah, karena memang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang dzikir, tapi kamu adalah bagaimana. Jadi intinya di mata Allah itu bukan ibadah individual, tapi ibadah sosial. Sahabat, inilah yang penting tadi semua. Sampai doa Musa nggak ada harganya. Sampai sholat Musa dan dzikir Musa 20 tahun nggak dinilai oleh Allah. Kalah oleh seseorang bernama Baroh yang tidak pernah sholat, bahkan tidak pernah dzikir, tapi terus berbagi menyayangi makhluk. Karena di ujungnya itu adalah ruhama ubainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka sifat baiknya Allah itu kamu latih tadi semua. Karena supaya kamu itu sibgot Allah itu adalah kamu adalah mendapatkan sifat Allah tajali. Kan tujuannya takhallaqu bi ahlakillah. Allah pemurah. Kalau kamu masih pendengki, kamu tidak akan bisa sifat goniyun lahir pada dirimu. Maka lahirlah semiskin apapun kamu, tumbuhkan sifat kaya. Orang kaya itu senang berbagi. Maka ada dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah, kekuasaan Allah. Walaupun sebiji korma Nabi Muhammad selalu berbagi. Maka kata Abah, orang pelit itu tidak mungkin dikenal Allah. Karena orang pelit itu berseberangan dengan sifat Allah. Orang pelit itu adalah, walaupun kamu tahajud 1 triliun rakaat, yang Abah nggak usah ngomong 2 rakaat, 1 triliun rakaat. Selama kamu pelit. Maka itulah kenapa Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh. Tadi semua. Siapa dia ada pendusta agama itu yang pelit.
Maka ayat tumbuhkan. Karena Allah itu rahamau bainahum. Allah itu penyayang. Allah itu senang memberi. Maka kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka dia akan terjali pada dirimu. Tuh, dengan riadoh 1000 tahun kalah kamu dengan senang memberi. Ingat itu. Puasamu kamu 1000 tahun kalah kamu dengan memberi sepotong roti. Ingat itu. Jadi, tolong. Jadi jangan salah, jangan pada ritual. Ya, kasih sayang yang harus tumbuhkan. Itulah kenapa di penghujung firman Allah itu seluruh ayat-ayat Allah kaunia ini dihimpun dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah, Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau udah bismi bukan bi asma, Allah yang Rahman, yang Rahim. Akan lahirlah sifat apa di situ? Ajid, Jabar. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan melahirkan sifat Goni, Mugni. Nah itu ya sahabat. Maka Abah ajak, jangan pelit. Maka Abah selalu ajak, ayo sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan. Ini pelitnya sejuta setan, riadoh kayak apapun ngabeti sampai ngakan akar kebo sekalipun kamu tetap aja kalau pelit. Ini ya kan sifat Allah yang nyata tuh Rahman Rahim dari semua ya. Inilah yang harus, maka orang yang sudah belajar dari kesadaran Yusuf, kesadaran Yahya Isa senang berbagi, memberi tuh. Maka saudara kita di Kristen itu dia sodakohnya 10%. Nah, orang Islam 2,5% saja, baru diiming-imingi sorga. Kemudian ditambah lagi adalah Allah mengatakan ibaratkan sebuah biji bercabang 7, setiap cabang 100, tapi tetap aja nggak mau. Allah di PHP semua. Tadi bagaimana lo? Kata apa sih nggak usah dikir? Tapi udah kelihatan wajah pelit-pelit itu udah kelihatan kok. Tadi Allah Pak Akbar. Tadi semua. Jadi Allah tuh nggak nuntut banyak. Bayangkan oleh kamu. Musa yang begitu hebat. Dikirnya 20 tahun. Doanya 20 tahun. Nah didengek sama Allah. Sampai Allah bilang, hei Musa. Aku nggak bangga dengan sholatmu dan dikirmu. Karena sholatmu untuk kamu. Dikirmu untuk kamu. Tapi aku bangga semua tadi. Itulah sahabat. Maka kenapa semuanya tentang, maka Allah melatih dari mulai kecil. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra'i. Tetap dari semua. Dari kecil, maka jiwa kaya itu adalah jiwa orang memberi. Nah itulah tadi. Orang yang selalu ingin diberi, itulah orang miskin. Maka tadi kenapa Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas. Karena memang hakikat Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka kamu akan diberikan warid oleh Allah. Nah itulah. Supaya kamu bisa berjalan pada Allah tadi tuh. Tadi. Maka kata Allah. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah di bumi. Dengan apa? Maka dikatakan inna shadaqatal mar'il muslim tazidu bil umri. Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu akan memanjangkan umurnya. Bahkan diselanjutkan hadis itu masih panjang, bahkan kamu akan dijauhkan mati yang su'ul khotimah. Tuh. Maka kalau kenapa ya miskin saya, pasti pelit kamu itu. Kenapa saya nggak nampak-nampak pelit kamu itu. Udah pastilah itu. Itu 1 miliar %. Dipastikan orang yang pelit. Tadi maka apa? Kalau kamu nggak usah belajar ma'rifat kalau pelit. Nggak usah riadoh. Nggak usah dikir lagi. Ngapain nih? Cek kalau pendusta lu. Ngomongnya ilah, la ilaha illallah. Giliran sedekahmu. Dan Allah tidak minta banyak. Tadi semua ya. Inilah ya. Nah, sifat Allah yang kamu dohirkan itulah sibghatullah.
akan melahirkan adalah kamu akan dikasih pakaian oleh Allah. Akan dicelupkan Allah pada dirimu. Maka Allah bahasa hikam itu memberikan warid. Ya. Maka Allah mengatakan, apa Syatoilah mengatakan adalah innama auroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Dia mendatangkan warid kepadamu tak lain agar engkau datang kepadanya. Itu warid. Jadi buah daripada, bukan wirid sebetulnya, buah dari sodako, dari banyak dalam Al-Quran. Siapa yang banyak berbuat, maka Allah akan berikan yupaqihu fiddin. Tuh, dari semua. Maka dari hikmah yang selanjutnya, auroda alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Dia mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkan kamu dari penjara keberadaanmu ke angkasa penyaksianmu. Tuh. Tadi walaupun dikit, kenapa bahasa nggak bisa menyaksikan? Tadi kata Allah, lu pintunya masih nutup. Tuh sodakoh sahabat. Ya. Tapi ingat, nanti sodakohnya naik dari kesadaran Adam kepada Isa kepada Idris. Idris itu sudah sodakohnya bukan karena kasihan. Ingat, kalau kesadaran Isa boleh masih, kasihan sama dia kurang, boleh. Tapi udah kesadaran Idris itu udah nggak ada. Jadi kamu memberi itu bukan karena kasihan. Ingat itu. Memberi karena kasihan pun masih buruk dari semuanya. Apalagi memberi karena harapan balasan pun masih buruk dari semua. Ya. Itulah warid yang Allah berikan pada dirimu, sahabat. Ya. Jadi itu ya beberapa ada. Allah akan berikan warid pada dirimu. Jadi tidak ada kamu bisa datang pada Allah kecuali adalah warid yang diberikan oleh Allah untuk kamu berjalan pada Allah. Maka firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat 38, Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abid. Itu hanya kepadanya lah kami menyembah. Artinya bahwa kamu untuk pada Allah itu harus dibalut dulu dengan takwa, walibasuhut takwa. Tapi takwa itu adalah, maka ingat dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa yang bersodakoh maka tubuhnya akan dibalut dengan baju besi gitu. Maka tidak ada neraka. Maksudnya sebenarnya dalam arti itu kalau Abah yang menerjemahkan secara hakikat, pada saat kamu sodakoh itu tubuhmu dibalut dengan pakaian Allah, maka tidak ada lagi kemiskinan pada dirimu sebenarnya. Tuh. Artinya Nabi mengatakan, setiap sodakoh satu baju besi. Setiap sodakoh satu baju besi. Kamu akan dijauhkan dari api neraka. Itu tapi dalam penafsiran hakikat, api neraka itu kesusahan, kebelangsakan, masalah, dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian, kenapa kita ini ada yang usul, ada yang asal. Jadi zat itu disebut usul, ada disebut ma'rifat. Sifat itu asal, hakikat. Adapun asma itu nama, adalah torikot. Gitu. Af'al berbuat, syariat. Jadi syariat itu untuk melihat perbuatan fi'ilnya Allah. Kalau seandainya wayang itu dohir bergerak, maka tidak ada syariat yang digerakkan oleh wayang. La tataharaku zarratun illa bi'idni dalang. Tidak ada satu gerak daripada wayang kecuali izin dalang. Nah adapun dalang menggerakkan tergantung kolbumu tadi pelit, maka kau digerakkan jadi rahwana. Begitu sebenarnya. Jadi istilah dalang wayang itu, kenapa sebagian jadi Pandawa, sebagian jadi Kurawa, sebagian jadi buta. Jadi bagi dalang, nah bagi Allah itu wayang menggambarkan, dikisahkan ada tokoh baik, tokoh lucu, tokoh jahat, yang paling bawah, jahat paling jahat. Jadi disitulah si jiwa itu, kenapa wa nafsi wa masawa falahama pujuraha wa taqwaha. Maka kamu itu masih pujuraha wa taqwaha. Kalau kamu pelit, maka digerakkan pada sifat pujuraha. Itu semua. Maka qad aflaha man zakka, sudah pasti orang yang mensucikan, kamu akan dikasih warid oleh Allah untuk berjalan pada Allah gitu. Bukan kamu yang bisa, karena kamu doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Allah ngasih baju padamu seperti kamu menyelam, nggak bisa karena kamu nggak bisa napas di air. Nah Allah itu memberi kamu tabung oksigen untuk bisa menyelam ke bawah air.
Atau kalau kamu di luar angkasa, sama. Kamu pun bisa jalan di luar angkasa dengan tabung oksigen. Nah, itulah sibgoh. Sibgoh itulah celupan Allah. Perlindungan Allah. Penjagaan Allah pada dirimu. Pada saat engkau berbuat baik. Setiap perbuatan baikmu, satu lapis tubuhmu. Maka, bukan hanya pada tubuh, pada akalmu. Penglihatanmu. Pendengaranmu. Disitulah sesungguhnya. Maka tadi semua. Jadi kalau kata Abah di sini yang mau ma'rifat, kalau pelit bisa eureun ngaji lah. Semua. Keren ya. Karena buang-buang waktu. Buang-buang waktu kata Abah. Tadi semua. Ya kecuali udah nggak punya tadi itu bisa. Tapi Allah mengatakan fisaroi wad dalam keadaan sedikit maupun banyak. 1000 kalau perlu. 500 perak kalau perlu. Tetap latih oleh kamu. Semua. Semua. Maka sudah dikatakan, jangan kamu menunggu kaya untuk sodakoh. Sodakoh lah pasti kaya. Betul. Siapa yang rajin sodakoh pasti kaya. Dan Abah menyaksikan orang-orang kaya hari ini di mana-mana di sini adalah dia yang memang sodakohnya terjaga dari semua. Tapi Abah saksikan orang itu pasti akan punya masalah ini, masalah akan dihabiskan pelan-pelan. Tapi kamu nggak sadar. Jadi ingat. Jadi Allah itu jangan kamu anggap bahwa kamu maksiat juga oleh Allah itu di sini pahami. Jadi si dalang Allah akan menggerakkan kamu tergantung apa ada di dalam dada. Jadi metal detektornya ada di dadamu. Kalau penuh dengan cinta, kasih sayang, maka Allah itu akan menggerakkan kamu seolah-olah Pandawa. Tapi bagi Allah terserah sama aja. Bagi dalang menggerakkan Rahwana dan menggerakkan Arjuna sama happy-nya. Karena ini apalku. Karena ini kenyataanku. Tetapi yang jadi rugi kepada si wayangnya. Pada saat kamu busuk hatinya, maka kamu digerakkan Rahwana. Jadi bukan Allah menentukan, oh kamu jadi Rahwana. Enggak, dalang itu. Jadi istilah di dalang itu contoh makhluk yang baik dan buruk. Itu dia akan menggerakkan kamu. Apakah menjadi bahagia, menjadi lebih kaya, menjadi lebih happy. Tergantung apa yang ada dalam isi dadamu itu. Maka disinilah kunci manusia. Maka kata Allah, aku nggak memandang suku, aku nggak memandang apa namanya, bahkan aku nggak memandang amalmu, tapi aku lihat ada apa yang ada di dalam isi hatimu. Tuh. Disinilah yang harus dipahami. Dari sifat penyayang, sifat pemaaf akan melahirkan sifat-sifat Allah pada dirimu. Maka dari awal pun ada disebut yang Allah disebut Khalik, di luar Allah disebut makhluk, tapi Khalik dan makhluk itu adalah satu. Ingat itu. Seperti al-abid wal ma'bud wahid. Semua. Ya. Tapi sifat Allah yang menonjol itu Rahman, Rahim. Tuh. Maka tadi. Kenapa sodako, kita hijrah, sodako, ini sodako, usu, sodako. Karena salah satu sifat Allah itu adalah. Maka kenapa Allah punya nama Al-Karim? Allah itu punya nama Al-Karim karena dia memberimu tanpa kamu minta sebenarnya. Nah, adapun kamu akan dimerakan, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya si jiwa itu karena si dalang akan memainkan kamu dalam watak. Wah. Tapi wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kamu punya sifat pelit, tadi semua sifat bahil, pendendam, pendengki, ya terpaksa dalang itu akan menggerakkan kamu pada puju roh. Tuh. Jadi kisah wayang itu baik dan buruk itu gerak kamu tetap oleh hidupnya Allah, afalnya dalang, tapi dalang akan memilihkan kepadamu tergantung apa yang ada dalam hatimu. Itulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha. Fa'alhamah, Allah ilhamkan kepada si jiwa dua kemungkinan. Artinya Allah melihat pada saat hatimu baik, maka kamu akan dibawa kepada otak waha, jadi Arjuna tadi. Tapi kalau kamu hatimu busuk, maka kamu akan dibawa kepada puju. Itu aja. Dalang begitu lihat hati kamu, nih. Makanya kadang-kadang manusia pagi Arjuna, sore Rahwana, tadi semua.
Tapi kalau kamu jaga terus hatimu tadi semua. Dan dikir itu bukan menyebutkan nama Allah. Dikir itu adalah mengembalikan. Tadi, karena yang ada itu si anak. Yang ada itu hanya anak Allah. Maka Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tiada yang ingat aku kecuali aku. Tiada yang ingat Allah kecuali Allah. Maka itulah kenapa harus ada dibalut dengan tadi semua. Ya. Adapun yang disebut alam syir, alam lahut, yang disebut nyawa adalah alam malakut, hati adalah alam jabarut, tubuh adalah alam mulki tadi semua. Tugas syir merasakan, maka tadi rasa di penghujungnya. Tugas nyawa menghidupkan. Tugas hati meyakini. Maka iman ada di hati. Tugas tubuh berperilaku af'al. Jadi fiilnya, nah adapun fiilnya apakah baik dan buruk tergantung apa di hatimu tadi. Karena hatimu di sinilah Allah akan melihat dadamu. Maka Abah selalu katakan sodrun alam nasro laka sodro. Dada, semuanya tentang dada. Jadi si dalang itu Allah, hidupmu akan menggerakkan tubuhmu tergantung apa yang ada di dalam dada. Maka Abah, kalau hatimu busuk, maka pikiranmu menjadi busuk, ucapan menjadi busuk, perbuatan menjadi busuk, nasib menjadi busuk. Hatimu pelit, maka terus akhirnya kamu itu miskin di ujungnya itu sebenarnya. Kenapa? Karena kamu tidak melahirkan sifat dalang yang kaya, sifat dalang yang pemurah, sifat dalang yang senang Kamu nggak punya uang bisa tenaga, karena orang tenaga aja susah, gitu. Tenaga aja susah tadi semua. Ya. Kalau beli mobil mau kuat, tapi sodakoh 20.000 aja hese. Semua. Inilah tadi saya suka lihat aja orang. Kok orang beli sesuatu ratusan juta. Sodako menihese. Ya. Itu sebagai ciri aja, weh. Kalau kalian ada dalam pelit itu tandanya mausul khotimah. Itu aja patokannya. Jadi kalau sifat Allah sudah terjali bahwa kalian itu akan dibawa adalah kepada husnul khotimah. Jadi sifat pelit itu sifat siapa? Sebetulnya. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi ingat, tugas syir merasakan, tugas nyawa menghidupkan, tugas hati meyakini. Tuh. Makanya torikot syariat di tubuhmu, torikot di hatimu. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La maujuda. Nampaklah pil Allah pada tubuhmu. Makanya tidak lagi aku, bukan aku kamu. Makanya tadi. Maka tujuan bersyariat itu harusnya orang itu adalah untuk mendidik si tubuh. Jadi bukan lagi pengakuan pada ini sholatku, puasaku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Justru menyaksikan bagaimana Allah dalang menggerakkan tubuhmu. Ya. Dari semua. Ya. Jadi sebenarnya lebih hebat dari segala riyadhah. Maka itulah mungkin barangkali orang suka nanya sama Abah, kenapa Abah ini sekarang terbuka semua ilmu? Karena memang dari dulu kita ini di sini, bahkan buat Ilin, kita dulu itu buat pertama kali bagi majlis itu setiap pengajian, dulu aja 20.000. Ibu-ibu pengajian itu dulu 20 tahun 20.000 itu lumayan. Beras itu masih 2.000 kalau nggak salah berapa itu tadi semua. Kalau habis ngaji dari sini, beras dapat, ikan dapat, apa dapat sebenarnya. Maka itulah juga. Dan juga Abah mungkin selama 30 tahun dakwah tidak pernah mencari bayaran. Bahkan bangga. Tadi yang kenapa kita selalu, kalau nanti nih ada undangan ke Pelabuhan Ratu. Itu juga Abah sebenarnya nggak mau terima undangan. Banyak yang undang Abah ke Isra Mi'raj tadi semua. Jangan undang saya bilang nanti kiai yang hadir di situ saya maki-maki nanti. Tadi semua, ya. Tadi.
Karena saya udah nggak ada, udah mati urat takutnya tadi semua. Bagaimana orang orang udah mati takut mati? Orang mati tidak takut mati.